Sekarang hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022. Jadwal saya di hari ini akan melakukan penyemprotan untuk cabai rawit. Bismillahirrahmanirrahim. Air yang saya gunakan sebanyak 2 liter, POC bunga dan buah sebanyak 4 mili, di minggu ke-8 kali ini saya akan menyemprotkan fungisida tepung dari merek dagang DuPont Delson MX 80 WP berbahan aktif Carbendazim 6,2% dan Mancozeb 73,8%. Dalam 2 liter air saya akan menggunakan setengah sendok teh. Proses penyemprotan di hari ini sudah selesai. Kita lanjut di hari berikutnya di proses pemupukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam setiap kegiatan kita selalu dalam lindungan ilahi rabbi amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang hari Jumat tanggal 2 September tahun 2022. Seperti inilah perkembangan dari pertumbuhan cabai rawit yang sekarang usia 8 minggu setelah pindah tanam. Sebelum memulai ke proses pemupukan, ada saran dari saya untuk kawan-kawan jika ingin memulai untuk menanam cabai rawit, cabai merah, tomat dan tanaman lainnya. Saya sarankan untuk membeli bibit dari online shop ya dan kemasan segel pabrik. Jangan mengambil bibit dari dapur ataupun dari tukang sayur karena akan bermasalah di masa yang akan datang. Cabai rawit yang sekarang saya tanam ini bibitnya berasal dari dapur dan saya tidak tahu ya bibit yang saya ambil itu apakah dari pohon yang sehat ataupun yang sakit. Saya berikan satu contoh. Saya ambil satu contoh. Ini adalah bibit cabai rawit yang saya ambil dari dapur. Bagi saya, jika terlihat dari tekstur cabai rawit ini kurang baik untuk dijadikan bibit. Jika kawan-kawan mengambil bibit cabai rawit yang terlihat 100% bagus, tapi
Kita tidak tahu apakah bibit cabai rawit yang menurut kita bagus untuk ditanam itu berasal dari tanaman yang sehat ataukah yang sakit. Jika bibit cabai rawit ini yang menurut kita bagus untuk ditanam tapi berasal dari pohon yang sakit, maka biji yang kita semai ini pasti akan banyak mengandung penyakit di kemudian hari. Semua cabai rawit yang saya tanam sekarang ini bibitnya berasal dari dapur. Tapi sekarang ini saya memiliki beberapa kendala terhadap tanaman cabai rawit ini. Mudah terserang hama, adanya jamur dan lain-lain. Padahal pengolahan media tanam, pemupukan, penyemprotan hampir sama dengan tanaman saya yang lain, diantaranya cabai rawit, tomat, paprika, labu madu, dan lain sebagainya. Berarti ada yang salah dari bibit yang saya gunakan. Itulah kenapa saya sarankan untuk kawan-kawan harus membeli bibit dari online yang berkemasan ataupun bersegel pabrik. Awal mula gejala penyakit jamur pada tanaman cabai rawit ini di usia sekitar 5 minggu setelah pindah tanam. Dalam penanganan penyakit pada tanaman cabai rawit ini yang membuat agak sedikit sulit adalah pada penyakit jamur. Insya Allah nanti saya akan bagikan tutorial cara pencegahan ataupun penanganan penyakit jamur seperti busuk batang, busuk daun, busuk kuncup atau mati pucuk. Dan alhamdulillah dengan penanganan yang baik, saat ini cabai-cabai rawit ini sekarang sudah muncul tanda-tanda bunga. Namun di kemudian hari buah dari cabai rawit ini tidak akan saya jadikan bibit meskipun tekstur buah dari cabai rawit ini sangat bagus. Semoga saran dari saya ini menjadi sebuah pertimbangan untuk kawan-kawan yang akan memulai ataupun menanam cabai rawit, cabai merah ataupun tanaman yang lainnya. Oke kawan, mari kita mulai ke proses pemupukan. Air yang saya gunakan kurang lebih sebanyak 19 liter dan di minggu ke-8 kali ini saya akan menggunakan pupuk KCL juga NPK 1616. Kalium yang terdapat pada pupuk KCL sebanyak 60%, pada NPK sebanyak 16%. Sehingga total kalium yang akan saya gunakan di minggu ke-8 ini sebanyak 76%. Untuk takaran saya akan menggunakan pupuk KCL ini kurang lebih sebanyak 200 gram. Untuk NPK juga sama sebanyak 200 gram. Untuk takaran tetap sama, saya akan menggunakan 200 ml per polybag. Proses perawatan untuk cabai rawit di minggu ke-8 ini sudah selesai. Jika video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan, besar harapan saya agar kawan-kawan subscribe channel saya ini, kemudian like, komen, dan share. Karena sebaik-baiknya orang diantaranya adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.